marilah kita terus bersemangat untuk belajar Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah merupakan pedoman kita di dunia dan maupun akhirat. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran, baik itu anak-anak, remaja, bahkan orang tua sekali, tidak ada kata terlambat. Sampai syukur-syukur sampai di level memahami dan juga mengamalkan apa yang ada pada Al-Quran. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramah, pada kesempatan kali ini, di episode kali ini kita akan membahas tentang literasi Al-Quran. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Qorik muda dari Kabupaten Rembang, tentunya juga merupakan seorang penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Pancur. Baik, kita sapa dulu, beliau adalah Bapak Khairon Yusuf. Apa kabar Pak Yusuf? Alhamdulillah baik Pak Yayan. Gimana puasanya, lancar ya Pak? Alhamdulillah puasa lancar. Sibuk apa Pak ini di hari-hari ini Pak? Hari-hari ini penyuluh agama di setiap KUA hari-hari ini Pak sibuk haji Pak. Jadi mempersiapkan biovisa, paspor, dan jadi penyuluh agama hari ini di setiap KUA itu masih disibukkan dengan haji, dan tentu dengan majelis taklim masing-masing, seperti itu Pak. Baik Pak, untuk pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema metode cepat mengenali dan membaca Al-Quran. Ya. Untuk pertanyaan pertama Pak, mungkin yang perlu kita bicarakan, kita bincang-bincangkan, bagaimana sih Pak langkah awal kita mengenali dan juga membaca Al-Quran, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Yayan. Namun sebelum itu Pak, izinkan saya untuk menyapa saudara-saudara kita semua Muslim di seluruh dunia. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan semoga pada momen Ramadan kali ini menjadi sebuah momentum untuk pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu Pak. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Rasulullah SAW menganjurkan bahwa amalan yang termasuk menjadi amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran atau bertadarus Al-Quran. Hal ini didasari pada hadis Nabi yang diceritakan bahwa di setiap malam-malam bulan Ramadan, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW untuk mengajarkan Al-Quran. Dan berdasarkan hadis ini pula Pak, ini dijadikan pijakan atau rujukan para ulama sebagai anjuran memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Seperti itu. Baik, tadi Pak, untuk langkah pertama Pak, yang kita bicarakan ya, bagaimana sih mengenali dan kemudian kita agar lancar membaca Al-Quran. Mohon maaf Pak, dalam tanda petik, banyak sekali kita jumpai di masyarakat kita, tentunya banyak anak-anak yang cenderung dengan bermain HP. Itu sangat sulit tentunya ketika anak sudah bermain HP itu untuk dipenggak gitu. Oh iya, iya. Mungkin bisa dijelaskan itu bagaimana caranya? Oh iya Pak, terima kasih. Tentu kita semuanya prihatin atas itu semua Pak. Nah, sebelum itu Pak, sebelum kita lebih jauh membahas soal bagaimana cara cepat membaca dan mengenali Al-Quran, saya akan membacakan, dan sebelumnya Pak, sebelum podcast kita hari ini, sebelumnya saya sudah mengulik informasi terkait data-data yang ada. Ternyata Pak Yayan, saya menemukan sebuah data, dan ini berdasarkan penelitian Pak. Tentunya valid Pak ya. Ya, insya Allah ini valid.
Saya bacakan ya Pak ya. Ya. Ini berdasarkan penelitian dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta pada tahun 2022 yang dilakukan di 25 provinsi di Indonesia, menyatakan bahwa 72,25% terkategori masyarakat Muslim kita hari ini pada tahun tersebut terkategorikan belum mampu membaca Al-Quran dengan baik. Dan ada lagi Pak, kemudian Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama merilis hasil survei nasional potensi literasi Al-Quran masyarakat Indonesia, indeks literasi Al-Quran pada tahun 2023 mencapai angka 66,038 dan ini terkategori tinggi Pak. Alhamdulillah ini. Ya. Semoga Bisa semakin naik terus tahun ya, iya, dari tahun ke tahun semoga ini semakin meningkat literasi Al-Quran masyarakat kita ini. Dan kita semua berharap di tahun 2025 ini semoga literasi Al-Quran masyarakat Muslim kita ini semakin meningkat. Dan jika mengacu pada angka-angka berikut, angka-angka tersebut Pak, tentu mungkin masih ada saudara-saudara kita Muslim atau bahkan banyak yang belum bisa membaca Al-Quran atau bahkan mengenali gitu ya. belum mengenali buta terhadap huruf Al-Quran. Nah, ini pada kesempatan kali ini kita menghimbau dan mengajak semuanya untuk terus semangat belajar Al-Quran. Karena Rasulullah pun sebetulnya sudah memberikan motivasi kepada kita, Pak. Rasulullah sudah memberikan motivasi kepada kita lewat hadis beliau. Dikatakan beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tidak cukup di situ saja, Pak. Rasulullah di hadis yang lain bersabda, man qara'al Qur'an, man qara'a harfan min kitabillah falahu apa? Kali. Enggak apa-apa, Pak. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa membaca satu huruf saja dari kitab Allah, yakni Al-Quran, Pak ya, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan Rasulullah menjelaskan lagi, aku tidak mengatakan satu alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan Pak ya, baru alif lam mim saja itu berapa? 3 kali 10, 30. Ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf sudah? Belum lagi Al-Fatihah. Ini motivasi dari Rasulullah SAW. Maka marilah kita bersama-sama meningkatkan semangat untuk belajar Al-Quran. Jadi pertanyaannya apa Pak? Itu niat pertama untuk biar lancar. Atau mulai dari kapan? Iya. Untuk anak kita mungkin. Tadi ya. Mohon maaf Pak, karena mungkin bukan hanya anak kita dalam tanda petik, dewasa pun juga ada yang belum bisa. Jadi begini Pak, untuk mengenalkan Al-Quran sendiri, saya berpendapat, bahkan bukan saya saja, mungkin semua ulama atau para alim berpendapat bahwa untuk mengenalkan Al-Quran itu
ya sedini mungkin, bahkan mulai dari kandungan pun harus Pak, ya. kalau bisa ya sering-sering dibacakan Al-Qur'an, diputarkan murotal Al-Qur'an, sehingga bayi ini nanti kelak ketika sudah lahir akan akrab dengan Al-Qur'an, seperti itu. Berarti itu tadi ya, kita mulai dari kandungan gitu ya, Ya, berarti bisa kita sedini terapkan mungkin, Pak, sedini sedini mungkin. mungkin. Terus kemudian gini Pak, untuk metode-metode Oh ya, itu seperti apa Pak? Yang mungkin cocok diterapkan di daerah kita seperti itu Pak? oh ya baik. Jadi kami juga sudah melakukan observasi Pak tentang metode-metode yang ada, dan sejauh ini ada beberapa metode yang sering dan familiar digunakan di masyarakat. Yang pertama adalah metode Iqra. Metode Iqra ini yaitu belajar membaca secara bertahap dari huruf per huruf hingga kata. Dan mungkin dulu kita dan Pak Yayan mungkin pas waktu kecil juga menggunakan metode ini. Betul. Yang kedua Pak, yang kedua ada metode qiraati. Metode qiraati, yakni apa itu metode qiraati? Metode qiraati adalah metode dengan menekankan bacaan yang benar mulai dari awal. Jadi mulai dari kecil anak-anak itu sudah diajari melafalkan Al-Qur'an dengan benar. Jadi itu sangat membantu nanti ketika dia sudah besar. Semakin mudah untuk melafalkan Al-Qur'an dengan benar. Yang berikutnya ada metode yang namanya itu metode Baghdadiyah. Yakni ini cara klasik dengan mengeja kata. Ada juga metode Ummi. Metode Ummi ini fokus pada hafalan dan pembiasaan. Metode Ummi seperti itu. Yang terakhir ada metode Tilawati. Ini metode Tilawati ini yaitu metode membaca Al-Quran dengan irama. Jadi lebih mudah dipelajari bagi pemula atau yang sedang belajar Al-Quran. Seperti itu Pak. Mungkin dari beberapa metode tadi Pak, yang cocok kita terapkan di lingkungan kita, tentunya itu yang mana Pak? Baik, untuk metode yang paling cocok ya Pak ya. Tentu antara individu satu dan individu yang lain mungkin ini berbeda terkait dengan metode yang paling cocok. Mungkin bagi saya Iqra itu yang paling baik atau yang paling mudah bagi saya. Mungkin bagi Pak Yan berbeda, mungkin qiraati. Tapi Pak, yang saya lihat di masyarakat itu yang lebih masyhur atau yang lebih familiar itu Iqra dan juga qiraati. Dan ada lagi Pak, sebetulnya Yambu'ah. Yambu'ah itu juga familiar di masyarakat. Apalagi pada saat bulan Ramadan seperti ini Pak. Biasanya Pak, ini sambil cerita sedikit. Iya, enggak apa-apa Pak. Ya. Biasanya di desa-desa itu, di kampung-kampung itu kalau Ramadan, pada suasana Ramadan seperti ini itu madrasah diniyah, TPQ itu libur, seperti itu kan. Anak-anak diliburkan dan dialihkan ke kegiatan Ramadan. Seperti yang ada di desa saya Pak, itu ada namanya program itu ngaji ngabuburit. Jadi waktunya itu mau buka puasa setelah asyar menjelang buka puasa. Ini sangat menyenangkan bagi anak-anak. Ya, jadi anak-anak sambil menunggu buka puasa dan dia juga masih bisa belajar, dan di situ diajarkan Al-Qur'an dan kitab dan memperdalam, membenahi bacaan-bacaannya yang masih kurang benar. Seperti itu. Terus untuk tips Pak untuk melancarkan Al-Qur'an itu seperti apa Pak? Biar kita membacanya lancar, terus kemudian makhraj hurufnya tepat, itu bagaimana? Untuk memperlancar bacaan sendiri Pak,
Kalau menurut saya tentu satu, kita menyiapkan waktu khusus. Kita memberikan waktu khusus untuk benar-benar serius belajar Al-Quran. Mungkin bisa 15 menit sampai 30 menit per hari. Dan tentu dengan konsisten. Jangan satu hari belajar, satu hari tidak. Nah, ini tidak libur konsisten. ya. Nanti juga hasilnya kurang maksimal. Dan yang kedua, bisa dengan mendengarkan apa itu? Qori. Mendengarkan qori lewat audio sekarang. Iya. Tentu pada zaman yang begitu maju seperti saat Canggih gitu. ini, dengan kemajuan dunia digital yang luar biasa ini, tentu sangat mudah sekali untuk menemukan konten-konten Terkait itu tadi ya, murotal, qori seperti itu, Pak. Untuk apa? Membantu pelafalan agar lebih lebih benar lagi, lebih betul seperti itu. Seperti itu, Pak. Terus kemudian seberapa pentingkah Pak ilmu tajwid itu Pak Oh iya tadi, dalam iya termasuk lagi Pak. Ini juga penting. Kebetulan jenengan tanya ya, iya. tajwid. Kalau menurut saya tajwid dalam mempelajari Al-Quran ini sangat pokok. Kenapa kok pokok? Karena kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar tanpa adanya ilmu tajwid. Tanpa ada. Karena ini memang benar-benar pokok, Pak. Bayangkan saja, kalau kita membaca Al-Quran tanpa tajwid, tidak tahu baca gunnah itu seperti apa, ikhfa seperti apa, idhar seperti apa, ini akan fatal. Nanti akan merubah makna daripada Al-Quran tersebut. Seperti contoh kecil, nih, kalau kita membaca surat Al-Fatihah, Iya. pada lafaz iya karena butuh iya karena stain, itu kan pakai tasjid Pak ya, Iya. pakai tasjid. Dan kita sering menjumpai Pak di masyarakat mungkin ya, nih, bahkan mungkin diri kita sendiri pas cepet-cepet Iya. membaca itu juga terlewat apa itu tanda baca tasjid. Padahal ini kalau tidak terbaca itu sangat fatal. Maknanya bisa Maknanya berbeda bisa gitu Pak. berbeda. Coba bayangkan, yang awalnya iya karena aku dua iya karena stain ini bermakna kepada hanya kepada mulah Allah kita menyembah dan hanya kepada mulah Allah kita memohon pertolongan, dibaca tanpa tasjid mungkin karena terburu-buru atau apa iya karena aku dua iya karena stain, maka maknanya akan berubah jadi apa? Kepada sinar matahari kita menyembah dan kepada sinar matahari kita memohon pertolongan. Ini sangat-sangat jauh. Ini sangat-sangat fatal, Pak. Jadi menurut saya ini tajwid ini memang harus benar-benar ditekankan dalam belajar membaca Al-Quran. Seperti itu, Pak. Mungkin kemudian itu Pak bisa diterangkan kendala-kendala apa sih yang kemudian orang itu malas untuk membaca Al-Quran Pak? Ya, terkait kendala-kendala Mungkin kesibukan atau apa ya gitu. yang menyebabkan seseorang itu apa? Malas atau Malas ya, Pak. Ini ya kendala yang pertama mungkin, Pak. Bukan mungkin. Ya, yang pertama adalah kurangnya niat. Ini tentu akan mempengaruhi seseorang untuk belajar Al-Quran. Karena niat ini juga pokok. Nah, sesuatu perbuatan kita tergantung niat. Innamal a'malu binniyat Innamal seperti itu Pak. a'malu binniyat, seperti itu, Pak. Mm-mm. Kalau memang kita benar-benar niat ingin bisa membaca Al-Quran dengan benar, ya tentu kita akan bersemangat. Kita akan bersemangat. Dan yang kedua, itu kita kurang bisa memanage waktu. Apalagi seperti kita ini Pak yang sudah di dunia kerja atau teman-teman kita yang di luar sana itu mungkin sangat sulit untuk memanage waktu kalau tidak dibarengi dengan niat yang sungguh-sungguh. Dengan memanage waktu, dengan menyisihkan waktu, sedikit waktu itu untuk belajar Al-Quran. Terus bagaimana agar kita tetap istiqomah seperti Pak setelah tadi
panjenengan jelaskan bagaimana tips-tipsnya, itu tadi tergantung niat kita tentunya. Terus kemudian menyempatkan waktu seperti itu Pak ya. Terus saya ingin bertanya Pak, bagaimana sih biar kita langgeng seperti itu membaca Al-Quran setiap hari, Ya, agar langgeng gitu seperti maksudnya itu. nggak bosen gitu loh kan, mohon Iya, maaf kita kalau sudah bermain HP itu sampai lupa waktu Pak. iya, Itu iya. seperti itu. Iya, mungkin bisa dijelaskan tips-tipsnya Pak. Terima kasih, Hmm. Pak. Mungkin tips dari saya kembali ke niat yang kuat itu tadi. Jadi dengan kita mempunyai niat yang kuat, tentu ini akan sulit untuk terdistraksi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Dengan kita meniatkan ingin bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar tentunya, Pak. Ini akan ada waktu tersendiri kita bersengkrama dengan Al-Quran. Baik tadi 15 menit, 30 menit untuk Al-Quran. Ini akan eh, apa namanya, menghilangkan distraksi-distraksi atau malas Malas-malas ya. tadi. Insya Allah itu akan bisa, Pak. Seperti itu. Nah, Pak, ini mungkin saya ingin bertanya agak sedikit melebar. Apa itu, Pak? Kebetulan bulan kemarin kan saya melihat Pak panjenengan menjadi kori pada saat kunjungan Bapak ke Kanwil, Jawa Tengah. Oh, Itu jangan bagaimana kok Pak? tahu. Iya, saya lihat live-nya itu. Oh iya, Mungkin bisa di live ya. dijelaskan Iya. ya. Baik. Jadi mungkin itu juga termasuk pengalaman yang mengesankan, Pak. Nah, sebetulnya saya juga mau mengoreksi statement jenengan di awal tadi bahwa menyebut saya seorang kori muda. Mohon maaf, saya bukan seorang kori, hanya saja dulu saya pernah belajar. Gitu. Saya pernah belajar pada Kiai Haji Yusuf Khalil dulu juga termasuk guru saya dalam bidang tilawah. Jadi ya, berkesempatan membaca Al-Quran di depan Pak Kakanwil tentu itu juga merupakan momentum atau pengalaman yang mengesankan bagi saya. Ya deg-degan, Pak. Seperti itu. Terjelaskan ya. Ya. Terus gini Pak, saya juga ingin bertanya, apakah mohon maaf suara jelek seperti saya ini bisa Pak menjadi seorang kori, karena tentunya jika kita ibaratkan dalam sepak bola Pak, kita semua tahu bahwa Lionel Messi dengan bakatnya, kemudian Cristiano Ronaldo dengan kerja kerasnya, apakah seperti itu tutorial menjadi kori? Oh, sedikit tips dari saya, Pak. Jika memang betul-betul ingin untuk bisa menjadi seorang qari atau bisa bertilawah Al-Quran, tentu yang pertama adalah keinginan yang kuat. Ada keinginan, ada kemauan, seperti itu Pak ya. Ada kemauan. Dan bakat. Bakat ini nomor kesekian kali lah. Nomor kesekian. Ada bakat tapi tidak ada kemauan, ya sama saja. Harus saling bersinambungan. Iya. Jadi bakat ini dikesampingkan dulu. Asalkan ada niat, ada keinginan kuat, ini pasti insya Allah akan bisa untuk bertilawah Al-Quran. Seperti itu. Terus sebelum kita tutup Pak, mungkin ada pesan-pesan terhadap sobat ramah yang menyaksikan video ini Pak. Sebelum ini momennya juga pas pada bulan Ramadan, mungkin bisa diselipkan pesan-pesannya buat sahabat ramah. Yang terakhir untuk sahabat ramah dalam segmen kali ini yaitu apa? Bicara ya, bincang Ramadan. Dimanapun berada, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga semuanya, teman-teman, saudara-saudara Muslim dimanapun berada, terkhusus pada pemirsa podcast pada hari ini, marilah kita terus bersemangat untuk belajar Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah merupakan pedoman kita di dunia dan maupun akhirat. Dan tidak ada
tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Baik itu anak-anak, remaja, bahkan orang yang tua tua. sekali, tidak ada kata terlambat. Sampai syukur-syukur sampai di level memahami dan juga mengamalkan apa yang ada pada Al-Quran tersebut. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Nabi sallallahu alaihi wasallam." Rasul berkata, "Telah aku tinggalkan dua perkara, dan ketika kalian memegang teguh dua perkara ini, maka tidak akan tersesat selamanya." Apa dua perkara tersebut? Yakni kitabullah, yakni Al-Quran, wa sunnata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dalam memahami dan juga mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi ini, tentu kita perlu bimbingan para ulama, para kiai, dan salafun saleh seperti itu. Mungkin cukup dari baik, terima kasih. Ya, terakhir ya. Baik, pemirsa, demikian bicara kita pada hari ini. Saya Alif dan itu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Tanda saya boleh pamitan deh. Baik, pemirsa, itu tadi yang bisa kita bahas tentang edisi bicara pada episode kali ini bersama Bapak Hoiron Yusuf. Saya cukupkan, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.